Bakugan United. Daichi pun berubah menjadi raksasa cahaya tak dikenal. Melihat dari ketinggian, awalnya ia ketakutan dan tidak berani melawan Demaga. Hingga ketika Asuna diserang, Daichi berusaha menyerang Demaga dan sempat terpental hingga tanda X dari raksasa cahaya itu pun berkedip, menandakan kalau waktu mereka akan segera habis. Namun dengan bantuan dari Shio, Daichi dan X menggunakan serangan bernama Sanadium Kosen yang berhasil merubah Demaga menjadi Sparkdoll. Daichi pun mengambilnya dan X memutuskan untuk tetap berada di dalam Divisor agar mereka bisa bersatu lagi nanti. Daichi kemudian menemui Asuna yang mengiranya sudah tewas, namun ia mengaku diselamatkan sang raksasa tak dikenal, sehingga Daichi pun menamainya sebagai X Ultraman X. Hari berganti diperkenalkan profesor dari laboratorium 15 tahun lalu, alias bola merah yang melawan bola ungu sebenarnya adalah Ultraman X, dan cara untuk mengembalikan fisiknya adalah dia harus tetap berada di X Divisor, buat strategi memancing Bardon pergi dengan api. X yang lengah pun terkena patukan Bardon dan membuatnya kesakitan. Namun Sky Musketeer akhirnya berhasil menghancurkan kantong leher kayu itu, dan Phantom Seijin yang memutuskan untuk menggabungkan Cyber Gomora dengan Ultraman X. Data Cyber Gomora yang dikirimkan ke X langsung digunakan Daichi dan berhasil. X pun mendapatkan armor pada dada dan tangannya yang diberi nama Daichi sebagai Gomora Armor. Dengan power up ini, X bisa melawan Bardon dengan mudah, walaupun itu sedikit membuatnya kesulitan bergerak karena berat. Mereka pun menggunakan serangan terakhir bernama Gomora Shindoha yang langsung berubah Bardon menjadi Sparkdoll. Warga pun berhasil diselamatkan dan Daichi yang mengambil Bardon mengatakan harapannya untuk hidup damai bersama Kaiju suatu hari nanti. Hari berganti, Asuna sebentar lagi akan dibunuhkan. Daichi pun menaiki Shio Fortos, sebuah truk yang digabungkan dengan yang ternyata mengelola salon kecantikan, saling serang dan terjadi kejar-kejaran. Ritakus pun muncul dan memanggil Teles Dawn. Serangannya berhasil mengenai Daichi dan memberikan data kaiju lagi pada X. Langsung saja Daichi menggunakannya dan membentuk Eleking Armor yang memberikan X kekuatan listrik. X kemudian menyerang dengan ekor Eleking untuk menghempas Teles Dawn dan mengakhirinya dengan Eleking Dengekiha. Mereka pun menemui Asuna yang akhirnya sadar dan tiba-tiba wanita misterius muncul menyerangnya dan menghilang begitu saja. Di akhir rupanya ini adalah hari ulta Asuna, sehingga mereka pun membelikan hak baru padanya karena yang sebelumnya telah rusak. Para anggota Shio sedang latih tanding di mana Daichi yang melawan Asuna sama sekali tidak bisa menang karena memang Asuna sudah ahli kendo sejak kecil. Sementara itu Hayato dan Wataru malah berantem beneran yang sepertinya ini bukan pertama kalinya. Pada saat itu Zarp Seijin tiba-tiba muncul dan menggunakan Kapten pun menugaskan Asuna untuk menyerang Beamstar yang lumayan merepotkan. X pun fokus menyerang dengan tinju dan lututnya. Sementara itu Hayato dan Wataru sedang tembak-tembakan dengan Zarp Seijin, namun karena tidak kompak, Zarp Asuna yang mencari Daichi menemukan Gomora dan tidak ada tanda kehidupan lain di tempat tersebut. Kapten pun memarahi kelalaian mereka yang tidak seharusnya bertengkar sesama tim pelindung bumi, hingga Zarp Seijin pun muncul lagi. Kali ini mereka memutuskan untuk bekerja sama mengalahkannya. Sementara itu Beamstar sedang tiduran di bulan yang mana X di dalam tubuhnya sedang dicerna dengan suhu yang panas, dan Daichi yang akhirnya sadar bahwa Gomoranya menghilang. X pun mengungkap kalau dialah yang menyebabkan terjadinya Ultra Flare dan membuat orang tua Daichi menghilang. Namun Daichi memakluminya karena X juga berhasil mengalahkan sosok ungu ke matahari. Namun tiba-tiba X mulai menghilang. Sementara itu Asuna, Wataru dan Hayato bekerja sama melawan Zarp Seijin yang mulai kewalahan. Ia pun menggunakan wujud raksasanya, sehingga Asuna menggunakan Lan Musketeer sedangkan Hayato menggunakan Sky Musketeer. Kerjasama mereka akhirnya memojokkan Zarp Seijin hingga Dr. Gorman datang dengan penemuan barunya bernama Space Musketeer yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Ultraman X. Wataru pun dipilih sebagai pilot bersama Hayato. Mereka langsung menuju bulan di mana X sedang melemah karena berusaha melindungi Daichi. Rui pun mengirimkan kartu Teles Dawn pada Hayato dan Wataru untuk ditembakkan ke Beamstar. Alhasil Ultraman X pun berhasil keluar dan mengharapi Beamstar lagi. Ia menggunakan serangan Attacker X dan mengakhirinya dengan Sanadium Kosen. Asuna yang masih memegang Gomora akhirnya dihampiri Daichi yang berpura-pura kalau sebelumnya dia hanya pingsan. Hari berganti, Dr. Gorman menjelaskan pada Daichi tentang dimensi lain, yang mana itu juga berkaitan dengan hilangnya orang tua Daichi. Namun sayangnya Dr. Gorman sendiri tidak punya cara untuk melintasi antar dimensi. Sementara itu, Rui akan meneliti Sanadium Kosen Ultraman X yang bisa merubah kaiju menjadi Sparkdoll. Namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka diserang kaiju Black King yang mengamuk, sehingga Daichi pun united dengan Ultraman X untuk melawannya. Dengan superhero landing yang sangat keren, X pun menghadapi Black King. Sementara itu, Wataru dihampiri Alien Knuckle yang ingin merebut peralatannya. Dengan mudah Wataru pun berhasil dikalahkan dan Sparkdoll dicuri oleh Alien Knuckle, sedangkan Rui yang ketakutan bersembunyi di dalam mobil. Melihat Black King yang kesulitan, Alien Knuckle pun menggunakan wujud raksasa untuk menyerang Ultraman X. Kemampuan bertarungnya ternyata sangat lumayan, sampai-sampai membuat X terpental. Melawan dua musuh sekaligus, X tampak kesulitan hingga tiba-tiba bantuan datang dari portal dimensi yang terbuka. Ultraman Zero pun tiba ke dunia ini, yang mana ia juga sedang mengejar Alien Knuckle. Zero pun menghadapi Black King dengan kedua slagernya, namun Alien Knuckle langsung mengambil mobil Shio yang berisi Sparkdoll dan segera kabur. X kemudian berusaha menghentikan Zero karena di dalam mobil masih ada Rui, namun ia segera mengejar Alien Knuckle dengan membuka portalnya. Tak lama kemudian Rui pun terbangun di dunia yang memiliki 3 matahari, di mana ternyata Alien Knuckle adalah seorang pedagang yang berniat menjual Sparkdoll yang baru saja dicurinya. Meski ketakutan, Rui pun kabur dengan membawa mobil Shio dan melaporkan para markas. Sayangnya, menurut Dr. Gorman, planet terdekat dengan bumi yang punya 3
matahari berjarak jutaan tahun cahaya. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi tanpa kekuatan melintasi dimensi. Tiba-tiba Daichi dan X dihubungi Zero yang sudah menemukan lokasi alien Knuckle berkat sinyal yang dikirimkan oleh Rui. Namun X tidak diizinkan untuk ikut karena menurut Zero ini terlalu cepat 20.000 tahun untuknya. Sementara itu ternyata Dr. Gorman dan yang lain sedang menyiapkan kekuatan untuk melintasi dimensi seperti yang dimiliki Ultraman Zero. Alien Knuckle akhirnya berhasil menemukan Rui, namun Spagdol yang diincarnya malah disembunyikan. Karena marah, ia pun berubah ke wujud raksasa untuk menyerang Rui. Namun tiba-tiba Ultraman Zero pun sampai ke dunia itu. Alien Knuckle pun memanggil Black King yang tentunya telah dimodifikasi dengan drill untuk melawan Zero. Sementara itu Dr. Gorman akhirnya menyelesaikan kartu Ultraman Zero dan memberikannya pada Daichi. Kemungkinan karena dia sudah tahu kalau Daichi adalah Ultraman X. Mereka pun united dan menggunakan Zero Armor untuk membuka portal dimensi. Akhirnya Ultraman X pun tiba. Ternyata tidak butuh 20.000 tahun ya. Mereka berdua pun bekerja sama melawan Alien Knuckle dan Black King. Karena kekuatan fisik Black King yang lumayan, X pun menggunakan Gomora Armor dan menyerang dengan Gomora Shindoha dan Ele King Armor dengan Ele King Dengikiha. Zero dengan form Strong Corona dan Luna Miracle pun mengalahkan Alien Knuckle. Begitu juga X yang berubah Black King menjadi Spagdol dengan Sanadium Kousen. Sementara itu, Rui yang melihat aksi Zero langsung tergagum dan meminta untuk selfie bersama. Zero pun mengakui kemampuan X dan berharap mereka bisa bertemu lagi nanti di dimensi lain. Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Dan itulah mengapa... Itu udah bagus kok, tapi coba deh tempo ngomongnya lebih stabil. Dan itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Ya, langsung sedangkan Robert Guardian akhirnya bangkit. Pria misterius itu pun kisahnya menemukan kalau alien Gold ini sedang amnesia dan Daichi yakin kalau dia sebenarnya tidak berniat untuk menyerang bumi. Sementara itu, Rui dan Mamoru menganalisis menunggu petirnya namun berhasil dihindari X, sedangkan Rodian menyerang dengan tembakan beruntunnya. Episode kali ini pun berakhir. X pun menggunakan Ele King Armor dan menyerang dengan Ele King Dengikiha yang berhasil menjatuhkan Gargorgon. Namun Kaiju itu menyerang balik mereka berdua dan menangkap X yang sadar kalau musuh yang ini berbeda dengan yang pernah mereka lawan sebelumnya. Gargorgon menembakkan energi ke arah Teru sehingga X spontan melindunginya. Ternyata tembakan itu membuat X perlahan membatu. Namun tepat sebelum itu, Daichi berhasil mengambil data Gargorgon yang langsung diberikan pada Teru. Beberapa misil ditembakkan para Gargorgon namun berhasil dihancurkan. Teru pun memberitahu bahwa yang diincar Gargorgon pertarungan pun terjadi lagi. Namun mata dari paman dan gadis tadi yang ternyata bernama Yuki ia menghilang tanpa alasan yang jelas, membawakannya makanan. Namun Daichi tidak mempermasalahkan, langsung muncul ke tengah kota. Daichi pun seperti biasa united dengan Ultraman X untuk melawannya. Sedangkan Profesor Toma dan yang lain mengirimkan Zeton saber kepalanya. Zeton Armor pun berhasil digunakan. Namun tiba-tiba energi kuningnya berubah menjadi ungu dan tubuh X malah hilang kendali. Sementara itu Profesor Toma diserang seseorang yang berwajah mirip dengannya. Akhirnya terungkap kalau sebenarnya Profesor Toma adalah San Seijin yang juga Zeton, musuh lama yang sempat membuatnya kesulitan. Max juga mencoba melepas armor Zeton dari X namun gagal hingga X bahkan hilang kendali dan bekerja sama dengan Zeton menyerang Max. San Seijin pun mengungkap tujuan yang sebenarnya. Dia ternyata sudah mengincar Ultraman Max sejak awal dan dengan memanfaatkan teknologi Shio dan penemuan orang tua Daichi, ia akhirnya memanfaatkan X dengan armor Zeton untuk menghabisi Ultraman Max. Sementara X menggunakan Zeton Tornado dengan memutar badannya, diakhiri dengan Sanadium Kousen yang akhirnya menghancurkan Zeton. Cara nembaknya kali ini keren banget ya, di mana X berpijak di udara dan menyerang dari atas. Pada sore hari, Daichi pun bertemu Ultraman Max dengan wujud Kaito Toma yang mengatakan bahwa dengan mempercayai orang lain, maka akan tercipta kekuatan. Ia pun memberikan Daichi sedikit kekuatan yang akhirnya menjadi Saber Card Ultraman Max dan meninggalkan bumi ini. Hari berganti, Daichi dan yang lain sedang menyaksikan pertandingan bola ruby dari adik Wataru yang bernama Isamu. Namun hasilnya mereka kalah, sehingga Isamu pun memutuskan untuk keluar. Ia kemudian menemukan sebuah penginapan bernama Nebula yang diisi 3 pria aneh. Pada malam hari, terungkap kalau ternyata mereka adalah Alien Valky, Alien Knuckle, dan Alien Icarus yang menyamar sebagai manusia. Sementara itu, Shio menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Alien Babalu, Dada, Kemurian, dan Zeton yang keluar dari sebuah gudang. Diduga mereka membentuk sebuah kelompok. Isamu yang tinggal dengan para alien merasa senang karena mereka selalu mendukungnya di saat sedih. Hingga suatu hari, ia pun tahu kalau ketiga pria itu adalah alien yang menyamar. Awalnya Isamu ingin melapor para Shio, namun setelah melihat kebaikan mereka yang mengembalikan dompet terjatuh, ia pun mengurungkan niatnya itu. Saat bersantai, tiba-tiba sebuah meteor jatuh ke tempat mereka yang ternyata itu adalah peliharaan alien Valky. Karena identitasnya yang terbongkar, mereka bertiga pun kabur dan akan ditangkap Shio, namun dihadang oleh Isamu karena dia yakin mereka bertiga bukan alien jahat. Tiba-tiba kelompok alien Babalu pun datang untuk merebut peliharaan alien Valky yang katanya bisa dijual. Dengan kocaknya, Valky menantang mereka bertanding rup. Dengan pun tiba, tim Isamu tampak
Tiba-tiba muncul pun menelitinya, di mana Daichi menemukan kalau horinya tidak bergerak. Sementara itu isi pun meningkat dan membuatnya mengamuk. Akar di bawahnya pun menjalar dan akan menutupi desa dalam waktu 20 dekat cerita rakyat. Daichi pun menemui Hana yang bersama bagian tubuh Hori. Hana merasa terancam, Horinga pun menyerang X yang menggunakan X Barrier Dome untuk menahan serbuk sarinya keluar. X sempat tertangkap namun bisa lepas dengan mudah. Ia pun menyerang dengan Purify Wave mirip Ultraman Cosmos untuk menenangkan kaiju ini. Ternyata itu berhasil. Horinga pun berubah menjadi bukit kecil yang menyuburkan tanah di desa Sakane. Hari berganti, akhirnya percobaan Cyber Kaiju akan dilakukan lagi. Daichi menggunakan Gomora untuk ke-26 kalinya. Cyber Gomora berhasil terbentuk, namun sayangnya belum bisa bergerak, kemungkinan karena kontrol gelombang otak yang belum berhasil. Daichi berusaha mencari caranya hingga ia pingsan setelah mengingat kejadian 15 tahun yang lalu. Daichi pun sempat dirawat sehingga kapten menyuruhnya untuk beristirahat, namun ditolak karena ia sangat yakin Cyber Gomora bisa bergerak sebentar lagi karena mereka sudah bersama sejak kecil. Terungkap juga kalau Dr. Ozora atau orang tua Daichi adalah orang yang ingin mewujudkan ini dan sekarang Daichi lah yang akan meneruskannya. X pun memberitahu Daichi bahwa Cyber Gomora adalah Gomora itu sendiri. Alasan kenapa dia tidak merespon kemungkinan karena mereka tidak memiliki hubungan emosional yang cukup. Daichi pun men-scan Gomora untuk mencari tahu jawabannya. Namun kali ini malah error. Menurut X, Gomora sudah menutup diri dari Daichi. Asuna pun menghampirinya dan tiba-tiba muncul benda terbang yang tak lain adalah Kingjo. Shio pun ditugaskan menghentikannya. Hayato dan Wataru menggunakan Sky Musketeer, sedangkan yang lain mengevakuasi warga. Kingjo pun menyatukan badannya ke bentuk robot. Serangannya berhasil menjatuhkan Sky Musketeer. Karena itu Daichi pun united dengan Ultraman X untuk melawan robot tersebut. X berusaha menyerang tubuh kerasnya yang sangat kuat namun tidak mempan, sehingga Daichi menggunakan Cybercut Zeton membentuk Zeton Armor yang harusnya lumayan kuat. X pun langsung menyerang dengan Zeton Kaendan yang malah dihindari Kingjo dengan memisah tubuhnya sampai-sampai armor Zeton pun terlepas. Langsung saja X menyerang dengan Sanadium Kosen yang lagi-lagi berhasil dihindari. Akhirnya X pun tumbang diserang Kingjo dan harus melindungi Asuna yang akan ditembak hingga tiba-tiba Cybercut Gomora muncul dan berusaha menjangkau Daichi. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Lain muncul seorang wanita yang tak lain adalah Gina Spectre. Masih pertarungan mereka disaksikan Gina Spectre buatnya melemah. Yang mana kalau X dan Daichi tidak berpisah, Daichi yang tak sadarkan diri pun tidak. Sementara itu Asuna energi itu juga lah mencari data X sebelum untuk melawan Demaga. Dengan pedang X Lager, Daichi pun bersatu dengan X membentuk form X yang jauh lebih kuat. Ia pun mengambil X Lager dari kepalanya dan menyerang Demaga dengan serangan X Extras, di mana X membuat sebuah dimensi dan menebas musuh dengan gerakan cepat dan diakhiri dengan serangan Sanadium Kosen. Sementara itu Gina Spectre ditemui Alien Magma dan Shaplai yang menjadi bawahannya untuk menjalankan sebuah rencana. Di dunia Ultraman Ginga, Shaw yang sudah berubah menjadi Ultraman Victory sedang melawan Bordo Spectre. Dia menyerang Victory untuk membalaskan dendam adiknya yaitu Judas Spectre yang dikalahkan Victory di Ultra Fight Victory. Arisa menghubungi Hikaru yang segera menuju ke sana, namun tiba-tiba Gina memanggil Mordo untuk datang serta Arisa juga ikut tersedot menyisakan Hikaru yang kebingungan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu Shio meneliti energi yang sebelumnya merasuki Demaga. Dr. Gorman menyebutnya sebagai Dark Thunder Energy. Mordo Spectre pun tiba ke dunia ini dan akan memulai rencana menguasai alam semesta. Namun Gina memberitahunya bahwa di sini ada Ultraman yang akan mengganggu rencana mereka. Serta Shaw yang tertangkap mulutnya disekap dan akan disiksa karena dialah yang telah menghabisi Judas Spectre. Tak jauh dari sana, Arisa akhirnya terbangun dan menemukan Victory Lancer. Saat berjalan, ia tiba-tiba bertemu Daichi dan yang lain. Terus saja mereka kebingungan karena Arisa adalah anggota UPG, pasukan pelindung bumi. Padahal Shio adalah satu-satunya pasukan pelindung bumi di dunia ini. Sehingga Arisa pun sadar kalau dia telah berpindah ke dunia lain. Shio pun setuju untuk membantunya menemukan Shaw. Sementara itu, Shaw yang dijaga Alien Shaplai dan Magma berhasil kabur menyerang dengan kekuatan Victorium. Daichi pun menemukannya dengan mulut yang ditutup, sehingga ia mengira kalau Shaw tidak bisa bicara bahasa manusia karena dia memang berasal dari bawah tanah. Tiba-tiba, Mordo dan Gina pun keluar untuk menyerap Dark Thunder Energy yang muncul untuk kedua kalinya. Melihat itu, Daichi pun united dengan Ultraman X untuk melawan Mordo. Mordo yang sudah diperkuat dengan Dark Thunder Energy membuat X kesulitan. Ia pun menggunakan form X dan X Lager untuk melawannya. Namun tampaknya Mordo masih lebih kuat. Sementara itu, Shaw pun ditemui Hayato dan Wataru, sedangkan Asuna dan Arisa sedang melawan Alien Shaplai dan Magma. Magma kemudian menggunakan ukuran raksasa untuk membantu Mordo, hingga X pun memutuskan untuk mundur. Shaw, Hayato, Wataru pun menemukan Asuna dan Arisa yang langsung mengembalikan Victory Lancer dan digunakan Shaw untuk menyerang Mordo dengan Electric King agar mereka bisa kabur. Setelah penutup mulutnya dilepas, Shaw pun menjelaskan kalau Mordo dan Gina adalah saudara dari Judas Spectre yang telah ia dan Ultraman lain kalahkan, dan kali ini mereka datang untuk balas dendam. Shaw yang kesal pada Daichi pun menyeretnya keluar. Ternyata Shaw sudah tahu Ultraman X dari Zero, dan alasan kenapa X tidak bisa menang adalah karena mereka tidak menyatu sepenuhnya, dan Daichi juga belum tahu bagaimana menggunakan X Lager dengan benar. Karena itu, Shaw akan melatihnya dan menyuruh Daichi untuk bersiap karena dia tidak akan serembut Zero. Latihan pun dimulai. Awalnya Daichi sangat kesulitan, namun setelah diingatkan Shaw bahwa dia punya teman-teman yang harus dilindungi, Daichi pun berhasil dengan latihannya. Di tempat lain, Mordo dan Gina sedang membuka portal untuk memanggil pasukan gua, namun Shio yang menyadari itu pun datang mencegahnya. Sedangkan Daichi dan Shaw berubah menjadi Ultraman X dan Victory. X melawan Mordo, sedangkan Victory melawan Alien Magma. Victory menyerang dengan Victorium Thrust dan Kingdo Lancer yang berhasil mengalahkan Alien Magma. Sementara itu, Hayato, Asuna dan Arisa sedang melawan Gina dan Alien Shaplai. Arisa sempat terkena serangan, namun langsung dibantu oleh Asuna. X kemudian menyerang dengan Ginga Chop dan menggunakan form XX, sedangkan Victory dengan Victory Knight untuk menunjukkan hasil latihan
mereka. Victory menyerang Elen Magma, sedangkan X akhirnya bisa unggul melawan Mordo dengan X Lagernya. Victory pun mengakhiri Elen Magma dengan serangan Night Victory Shoot. Namun Mordo mengatakan bahwa mereka sudah terlambat karena pasukan gua akan segera tiba. Namun bukannya pasukan gua, Ultraman Ginga tiba-tiba muncul dari portal dan menyerang dengan Ginga Fireball. Yang mana ternyata Ginga sudah mengalahkan semua pasukan gua yang dipanggil Mordo. Ginga pun menggunakan Ginga Spark Lens dan menyerang Mordo bersama Victory dan X. Melawan 3 Ultraman sekaligus tentu saja membuatnya kesulitan, sehingga Gina memintanya untuk mundur dengan serangan yang berhasil ditahan Ginga. Namun ternyata portal yang dibuka Mordo semakin lebar, dan untuk menghentikannya, mereka harus menutup energi gelapnya, sehingga X menggunakan Purify Wave, Ginga dengan Ginga Comfort, dan Victory dengan Victorious Melody. Hikaru dan Shaw pun datang ke markas Shio dan menjelaskan lagi kalau mereka berasal dari dunia lain, di mana manusia, Ultraman, dan Kaiju berteman baik, bahkan mereka adalah kedua Ultraman tadi. Karena itu Mamoru dan Rui bersemangat ingin meneliti tubuh mereka, karena memang mereka belum tahu ya kalau Daichi sebenarnya human host dari Ultraman X. Daichi pun mengatakan impiannya para Hikaru bahwa ia ingin manusia hidup berdampingan dengan Kaiju. Awalnya ia merasa tidak mungkin, namun Shaw dan Hikaru memberitahu tentang Victorian yang hidup berdampingan dengan Shepardon. Kemudian ada Ultraman Cosmos yang menciptakan dunia di mana Kaiju hidup berdampingan, dan Ultra Seven yang bertarung bersama Kaiju Kapsul, sehingga Daichi semakin yakin kalau impiannya bisa terwujud suatu hari nanti. Sementara itu, Gina sedang membeli spakdol Mecha Gomora dari Makindo Seijin dan juga alat yang berguna untuk mencuri informasi. Namun bukannya membayar, Gina malah menyuruh Ellen Shapley untuk menghabisinya. Gina kemudian menggunakan Mecha Gomora di dekat markas Shio sehingga Sky Musketeer diluncurkan untuk melawannya. Hikaru, Shaw dan Arisa juga ikut membantu, sedangkan Daichi dan Asuna mengevakuasi warga. Hikaru dan Shaw hendak berubah jadi Ultraman, namun mereka diserang Ellen Shapley dan Gina. Karena Sky Musketeer gagal menghentikan Mecha Gomora, Asuna akhirnya menggunakan Saber Gomora lagi untuk menghadapinya. Dua robot Gomora pun saling serang, menciptakan pedang dengan wajah dari Gina dan Judah. Menjemputnya Daina, Shora Arisa pulang, X pun menggunakan Ultimate Aegis dari Zero untuk membuka portal dimensi. Menciptakan gelombang yang menarik. Mu akhirnya kembali dibarengi dengan Dark Thunder energi yang semakin banyak menghantam bumi. Kalau terus dibiarkan, para spakdol di markas bisa saja bangkit lagi. Salah satu energi yang menghantam tanah pun membangkitkan Death King di tengah kota. Karena itu, Daichi pun united dengan Ultraman X untuk melawannya. Baru saja akan menyerang, Mu malah menempel pada X, membuat Wataru sadar kalau sebenarnya Mu menyukai X. Karena itu, mereka tidak bisa bertarung dengan baik. Baru setelah Mu dihempas Red King, X bisa melawan Kaiju ini. Seperti biasa, kekuatan fisik Red King memang tidak bisa diremehkan. Namun X berhasil menjatuhkannya meski kesulitan. Mu kemudian membantu X menyerang Red King, namun tiba-tiba Dark Thunder energi menghantamnya, berubah Red King menjadi EX Red King yang lebih kuat. Hanya dengan satu pukulan saja, Red King membuat X terpental, sehingga Daichi pun menggunakan form Exit X untuk melawannya. X langsung menyerang dengan Exit X dan mengakhirinya dengan Sanadium Kosen. Ia pun mendekati Mu yang mengeluarkan sebuah gas. Asuna yang terkena malah jadi amnesia karena ternyata gas itu membuat siapa saja lupa pada Mu. Begitu juga X yang kemungkinan pernah bertemu Kaiju ini sebelumnya. Merasa sedih, Mu pun menangis, yang mana air matanya membuat X ingat momen ketika ia menyelamatkan Mu dari Kaiju lain. Namun setelah menangis, Mu malah lupa siapa itu Ultraman X sehingga ia pun meninggalkan bumi. Sementara itu, Wataru yang ingin menemui Nanako malah keduluan Hayato. Namun kali ini dia lebih tenang membiarkan itu terjadi. Hari berganti, di luar angkasa tampak Kaiju M1 sedang memperhatikan bumi. Sementara itu, Shio akan melakukan eksperimen menghidupkan spakdol selama 3 menit. Untuk mencegah penyerangan Dark Thunder energi, mereka membuat sebuah pelindung dan spakdol yang akan digunakan adalah Gomora. Namun kalau ada hal yang tak diinginkan terjadi, mereka harus melenyapkan Gomora dan Daichi harus siap dengan itu. Eksperimen pun dimulai. Gomora berhasil bangkit dan bahkan mendengar perkataan Daichi. Dia bahkan bisa merentangkan tangannya dan mengikuti gerakan Asuna. Hingga tiba-tiba Dark Thunder energi pun muncul tepat di atas mereka. Beruntungnya ada penghalang yang sudah disiapkan. Cuman anehnya, energi kali ini menyerang dengan brutal seperti sengaja ingin masuk, dan akhirnya Gomora pun terkena energi itu berubah menjadi EX Gomora. Ia pun mengamuk dan masuk ke dalam tanah. Spontan, Daichi langsung united dengan Ultraman X untuk mengejarnya. X berusaha menghentikan Gomora yang mengamuk, namun ia kesulitan. Hingga tiba-tiba mereka dipindahkan ke tempat lain dengan ukuran kecil. Rupanya itu adalah Kaiju M1 yang memberitahu bahwa dia adalah makhluk buatan yang akhirnya ditinggalkan. X pun menyuruh Daichi menggunakan kekuatan Ultraman Zero untuk kabur, namun ternyata Cybercat tidak bisa digunakan di tempat ini. Kaiju M1 pun mengatakan bahwa Gomora telah kembali ke wujud aslinya. Kenapa tidak membiarkannya bebas saja? Atau kalau dia terus mengamuk, apakah Daichi akan melenyapkannya? Tentu saja Daichi menyangkalnya karena dia akan menyelamatkan Gomora yang dipengaruhi Dark Thunder energi dan bertanya apakah dia pelakunya selama ini. M1 malah menjawab kalau itulah sifat manusia yang selalu mencurigai makhluk lain dengan mudah. Karena Gomora tetap mengamuk, Kapten pun menyuruh mereka melenyapkannya dengan kekuatan Kingjo. M1 kemudian mengatakan kalau inilah sifat manusia. Walaupun mereka mengatakan ingin hidup berdampingan dengan makhluk lain, mereka akan melenyapkannya jika dianggap berbahaya. Namun Asuna akhirnya tidak tega menyerang Gomora. Ia berusaha menyadarkannya lagi karena sebelumnya mereka pernah bertarung bersama. Melihat Asuna yang akan diserang, ajaibnya X bisa kabur dan tepat waktu melindungi Asuna. Ia pun menggunakan form Exit X untuk melawan Gomora. Dengan serangan Exit X, Gomora pun lepas dari Dark Thunder energi. Melihat kekacauan yang dibuatnya, ia pun meminta X untuk menyerangnya. Namun sebelum Sanadium Kosen ditembakkan, tubuh Gomora kembali menjadi spandol dengan sendirinya dan diambil Asuna. Kaiju M1 yang melihat itu pun memutuskan untuk memperhatikan lebih lama lagi apakah manusia dan Kaiju bisa hidup berdampingan.
Hari berganti, Tachibana mendengar teriakan anaknya Kaworu yang melihat kayu di jendela. Namun saat dihampiri, ia malah bersentuhan dengan objek misterius yang tak lain adalah Stone Flugel. Rupanya itu cuma mimpi karena anak-anaknya sedang bersama suaminya di tempat lain di mana tidak ada kemunculan kaiju. Sementara itu, Daichi yang berusaha menangkap suara luar angkasa dibangunkan X keesokannya karena menangkap suara misterius. Namun tiba-tiba laporan kaiju pun muncul. Sesampainya Daichi menemukan kaiju yang sebenarnya adalah spesies bak buzun brut. Karena berbahaya mereka pun melenyapkannya satu persatu. Sementara itu, Tachibana yang melindungi seseorang tertimpa bangunan. Pada saat itu, anaknya yang bernama Michiro menelpon karena kakaknya terluka disebabkan kaiju. Dalam kondisi tak bisa bergerak, Tachibana melihat cahaya yang akhirnya membentuk Evil Thruster dan langsung saja digunakannya. Ia pun berubah menjadi Ultraman Perak Nexus Advance dan langsung menuju Kanada untuk melawan Baimular yang muncul di dekat anaknya. Mereka pun dihampiri Shogo yang adalah suami Tachibana menyelamatkan anak-anak mereka. Shio ternyata sempat menangkap kemunculan Ultraman baru hingga Tachibana pun mengakui bahwa Ultraman itu adalah dirinya seperti Hikaru, Shaw dan Kaito Toma yang berubah jadi Ultraman di dunia mereka dan kemungkinan X juga begitu. Namun Tachibana merasa tidak layak menjadi wakil kapten lagi karena meninggalkan tugas demi melindungi anak-anaknya. Daichi pun menghampiri Tachibana dan bertanya seperti apa rasanya menjadi Ultraman. Namun tiba-tiba Dark Thunder Energy muncul membangkitkan bak buzun yang tersisa. Daichi pun united dengan Ultraman X untuk melawannya. Namun X dibuat kesulitan hingga color time-nya pun berkedip. Melihat itu, Tachibana akhirnya berubah lagi menjadi Ultraman Nexus menggunakan form Junis untuk membantu X. Ia kemudian membuat Metafield dan melawan bak buzun di sana, sedangkan X menggunakan form Exit X menyerang dengan Extra Shot dan Nexus dengan Override Storm. Ia akhirnya menghancurkan bak buzun. Daichi pun menemui Tachibana yang menyampaikan pesan dari Ultraman untuk tidak menyerah. Nama Ultraman itu adalah Kizuna Nexus yang menghubungkan orang-orang dengan ikatan. Daichi pun mendapat sabetan Nexus dan komputernya berhasil memutar suara misterius yang sebelumnya tertangkap. Suara itu adalah pesan yang dikirimkan oleh ibu dari Daichi. Sebelumnya, Alien Dada sempat mengingatkan pada mereka bahwa bumi ditakdirkan untuk hancur suatu hari nanti, dibuktikan dari Dark Thunder Energy yang semakin banyak menghantam bumi. Hingga setelah Daichi bertarung bersama Ultraman Nexus, ia menangkap suara misterius yang ternyata dikirimkan ibunya yang menghilang ke dimensi lain 15 tahun yang lalu. Sejak mendapat pesan itu, Daichi datang ke bekas laboratorium di mana orang tuanya menghilang. Ia yakin tempat itu pasti ada hubungannya dengan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa hanya laboratorium itu saja yang terkirim ke dimensi lain. Asuna yang ada di sana merasa khawatir karena Daichi sudah melakukan itu selama 3 hari namun belum mendapatkan hasil apa-apa. Sementara itu, Mamoru dan Wataru sedang di luar angkasa menggunakan temuan barunya untuk mencari sumber dari Dark Thunder Energy. Mamoru mengatakan bahwa untuk melindungi bumi, mereka membutuhkan cinta pada bumi. Sedangkan Dr. Gorman dan Rui malah asik makan. Mereka kemudian menemukan bahwa Dark Thunder Energy yang muncul sebelumnya ada yang datang dari Merkurius dan Venus hingga tiba-tiba Mamoru dan Wataru dikejutkan dengan energi luar angkasa yang mencapai angka 0 berasal dari cahaya ungu yang bahkan sudah ada di depan mereka, menyebabkan kontak mereka ke markas terputus. Dr. Gorman yang melihat itu pun menjelaskan kalau cahaya itu adalah sumber dari Dark Thunder Energy. Karena kalau energi luar angkasa mencapai 0, maka di sana sebenarnya tidak ada apa-apa. Cahaya itu bisa tampak karena kurangnya kemampuan manusia untuk melihatnya. Mereka pun melaporkan itu pada markas besar dan berusaha melacak keberadaan Mamoru dan Wataru. Namun tiba-tiba cahaya ungu itu sudah mendarat di markas yang berada di Amerika, melenyapkan semua yang ada dalam radius 1 km. Melihat itu, X langsung terkejut karena itu adalah Griza yang pernah dilawannya. Ia pun menghubungi Kapten Kamiki dan semua anggota Shio untuk memberitahu bahwa Griza adalah makhluk yang mengincar energi kehidupan dari sebuah planet. Setelah ia melenyapkan 3 planet sekaligus, X mengejarnya hingga ke bumi, namun ia hanya bisa mengalahkannya dengan mendorong Griza ke matahari. Terjadi 15 tahun yang lalu. Tujuan Griza ke bumi kali ini adalah mengincar energi kehidupan besar yang berasal dari kaiju. Target pertamanya ada di Amerika yang menyimpan banyak spandol dan kedua adalah markas di Jepang. X pun menegaskan lagi bahwa Griza berbeda dengan musuh lainnya. Ia bahkan tidak yakin bisa menang kalau bertarung sendiri. Karena itu, ia meminta bantuan Shio untuk mengalahkan Griza. Kapten pun memerintahkan evakuasi sejauh 20 km termasuk para pekerja yang ia ikut bertempur. Sementara itu, Shio adu hantam dengan kemampuan space-time distortionnya. Ia pun menyerang dengan Griza Beam, petir ungu yang menjatuhkan Sky Musketeer, X dan Gomora. Dilanjutkan dengan Griza Aquon. X pun menyerang balik dengan Exit Extras, namun dia malah terhisap ke dalam Griza yang tak lama kemudian langsung meledak. Ia mendengar suara yang mengartikan kalau Daichi sebenarnya masih hidup. Dr. Gorman mengatakan bahwa sebelumnya Daichi sempat menyelamatkan Ultraman X dari dunia digital yang kemungkinan cara itu bisa digunakan lagi. Namun resikonya sangat besar. Asuna pun menawarkan diri untuk melakukannya hingga berhasil masuk ke dalam Ultraman X. Sementara itu, Daichi tidak bisa terhubung dengan Ultraman X. Ia malahan berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah laboratorium ibunya 15 tahun yang lalu, di mana ia menemukan bahwa 15 tahun ke depan kehidupan di bumi akan lenyap. Namun ada benda yang membawa suara dari masa depan yang diyakininya sebagai suara dari Daichi. Benda itu adalah X-Lager. Hingga akhirnya tempat itu pun lenyap ke dimensi lain disaksikan Daichi kecil dari luar. Sementara itu, Griza akhirnya bangkit lagi dan menyerang markas dengan Griza Vortex sehingga Hayato ingin menggunakan Cyber Gomora untuk melawannya, sedangkan Asuna tiba-tiba menemukan X-Lager. Cyber Gomora pun menyerang Griza yang terus saja jauh lebih kuat. Ia pun menyerang dengan Energy Whips dan Griza Double Helix yang akhirnya menghancurkan pelindung markas. Karena itu, Dr. Gorman menyuruh Rui pergi membawa Asuna, sedangkan dia terkena Dark Thunder Energy yang ditembakkan Griza. Alhasil para kaiju mengamuk dan langsung diserap Griza yang membuatnya berevolusi ke bentuk final form. Namun untuk melindungi X, Kapten dan yang lain berusaha menghentikan Griza, sedangkan Asuna masih berusaha mencari Daichi dengan mengungkapkan bahwa ia kagum dengan usahanya selama ini yang terus berjuang menggapai impiannya. Dan karena cahaya dari X-Lager, Daichi akhirnya muncul di depan Asuna. Sementara itu, Wataru dan Mamoru datang tepat waktu menyelamatkan Kapten dan yang lain. Asuna akhirnya terbangun, sementara Daichi berhasil membangkitkan X karena ingatan dan perasaan mereka yang selama ini bertarung bersama. X langsung menggunakan Exit X Form dan Griza yang menyerang dengan berbagai serangan kuat. Exit Extras lagi-lagi tidak mempan dan Griza yang ternyata bisa menggunakan Gomora Shindoha. Daichi pun berusaha memanggil Gomora dan menancapkan X-Lager ke Griza
yang ternyata berhasil. Semua Cybercard Kaiju kembali ke Daichi memberikannya form Hybrid Armor. Dengan kekuatan Gomora, Eleking, Damstar, dan Deton serta X-Lager, Griza pun menyerang dengan energi misil yang bisa ditangkis X dengan mudah. X kemudian menyerang balik dengan Ultimate Sanadium yang akhirnya menghancurkan Griza. Daichi pun berterima kasih pada semua Kaiju dan bertemu lagi dengan orang tuanya yang merasa bangga. Ia pun menemui Asuna dan yang lain. Mereka terkejut kalau X selama ini ada di Divisor Daichi. Kenapa tidak memilih Hayato saja? Series ini pun berakhir dengan mereka semua yang harus memperbaiki markas. BTW Dr. Gorman juga masih hidup ya. Gak ada efek apa-apa lagi setelah terkena Dark Thunder Energy. Gimana pendapat kalian soal seri 1 ini? Atau kalau kasih rating berapa dari 1 sampai 10? Terima kasih buat kalian yang ngikutin dari part pertama. Subscribe buat yang belum. Daripada ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana kalau Manu dan Broku main ice skate? Musuh yang membuat X menjadi artificial intelligence atau bentuknya itu jadi digital ya. Ultraman X ini pun memutuskan untuk melawan si Griza ini hingga akhirnya bumi kembali aman. Berlanjut diperlihatkan Hayata yang melawan alien Baltan sendirian. Ini tuh bener-bener zaman Jets parah bro. Ini gua aja belum lahir kayaknya nih Ultraman ini rilis. Ini semua hanya sebuah permulaan karena ancaman selanjutnya akan jauh lebih besar lagi. Title Ultraman X The Movie, Here Comes Our Ultraman muncul. Kemudian berlanjut pada tim Sio yang melakukan rutinitas pada umumnya seperti boker, minum kopi, dan makan biskuit Roma. Tak lama dari itu mereka mendapat laporan radiasi elektromagnetik yang muncul di area A2, lebih tepatnya di Desa Baraji. Daichi dan Asuna pun ditugaskan untuk menyelidiki Desa Baraji itu karena ternyata di sana terdapat tempat yang disebut sebagai reruntuhan Baraji yang menurut kepercayaan Akamsi situ gitu ya. Di sana terdapat sebuah piramida misterius. Sesampainya di sana Daichi dan Asuna dibuat ngejengok melihat yang ingin mengeksplor lokasi itu, padahal lokasi itu sudah dilarang oleh Akamsi. Si Duda malah membuat reruntuhan itu ngebeleduk agar batunya pecah dan menjadi jalan untuk masuk ke dalam sana. Biasanya karakter dan akibatnya kaiju di dalam reruntuhan itu bangkit yang membuat semua orang di sana pelabur rincai keluar. Nah kan, memang kan tokoh seperti ini teh sudah ditakdirkan. Karena sudah terpojok, Daichi menggunakan form X0X. Ini RGB-nya tuh khas banget sih, bener-bener feel mechanical gaming-gaming gitu cuy. Namun Daichi kalah melawan kaiju itu dan resikonya X tidak bisa dihubungi dan otomatis Daichi untuk saat ini tidak bisa bersatu dengan X dulu. Kan jauh sebelum adanya bocil FF pertebaran. Akhirnya si Daichi ini berhasil nih memperbaiki divisornya yang membuatnya bisa komunikasi lagi. Kartu itu merupakan properti resmi milik unit Sio. Sedangkan tim Sio sendiri mendeteksi Zygork yang bergerak dengan kecepatan 120. Memutuskan untuk ikut tanpa X karena ya dia belum bisa berubah cuy. Semua warga di lokasi itu pun harus dievakuasi. Kompral membuat Asuna geram karena si Zygork ini semakin akan tetapi Cyber Gomora dengan mudahnya dihancurkan. Kini masalah menjadi semakin ruwet karena ada dua kaiju yang muncul secara tiba-tiba. Ada Golza dan juga Antlar. Para Asuna dan asistensi Kurosaki berebut batu biru itu. Namun Tsukasa menggunakan kartu hoki seumur hidup karena batunya menggelinding sendiri ke hadapannya. Dia loh, settingannya teedan gini. Tak lama kemudian Ryu, Yuto, dan X datang. Mereka pun berhasil menemukan Kurosaki dan mereka menyatukan cahaya dari Spark 3, batu biru, dan Divisor X yang akhirnya membangkitkan si 3 yang telah tewas dengan Human Hoshi bocil FF yaitu Yuto, sedangkan X akhirnya bisa bersatu kembali dengan Daichi. Tak lama dari itu, batu biru yang dipegang Tsukasa pun terbang dan akhirnya membangkitkan Hayata. Di sisi lain, si Hayata ini semakin terpojok dengan kaiju Golza karena ya wajar ya, si Abah ini kan udah tua, nggak bisa gonta-ganti form juga gitu, jadi mode bertarungnya ya itu aja. Untung saja berkat bantuan tim Sio, Mbah Hayata ini berhasil mengalahkan Golza. Sedangkan 3 sendiri berhasil menghancurkan Antlar. X juga berhasil mengalahkan Zygork. Akan tetapi Zygork belum modar juga dan bahkan ia malah menyebar 5 kaiju ke berbagai tempat di seluruh dunia. Di saat yang tepat 2 kartu sudah berhasil diproduksi dari lab dan langsung dikirim ke Daichi untuk disatukan kekuatannya. Ya, dia menyatukan 2 kartu legenda sekaligus yaitu Hayata dan 3 hingga akhirnya menghasilkan satu armor baru bernama Beta Spark Armor dengan senjata yang bernama Beta Spark Sword. Ini aduh sumpah nih malah jadi kayak Kamen Rider cuy bentuknya.
Tidak hanya itu, kini 5 Ultra milik Shio diluncurkan kembali untuk melawan 5 kaiju yang tersebar di seluruh dunia. X pun membentang energi ke 5 Ultraman itu yang sedang membantunya agar bisa kausen bersamaan. Kemudian menggunakan jurus terbarunya yang bernama Beta Spark Arrow hingga kaiju itu pucat. Setelah kaiju itu hancur, 5 Ultraman ini kembali menemui 3 Hayata dan X untuk berpamitan. Sedangkan Daichi dan Yuto kembali berpisah dengan Urotoraman mereka. Ya, Daichi tidak bisa bersatu dengan X lagi karena kini X sudah bisa kembali ke wujud fisik aslinya tanpa harus menjadi artificial intelligence lagi atau digital. X memilih untuk melanjutkan misinya sekarang. Akan tetapi X berjanji jika bumi di universe ini dalam bahaya, ia akan kembali menemui Daichi untuk berjuang bersama lagi. Tapi untuk saat ini ia memilih untuk pergi. Beberapa hari setelah X pergi, tiba-tiba Asuna dikagetkan dengan X yang kembali dalam wujud AI-nya untuk bersatu dengan Daichi karena baru saja ia pergi gitu kan dari bumi nggak jauh gitu. Ada kaiju yang datang yang ukurannya mungkin tidak bisa dialur cerita dari X the Movie Heroes Come Urotoraman. Secara alur menurut gua udah lumayan oke ya daripada yang Ginga S karena motifnya tuh jelas gitu dan disampaikan secara singkat dan padat. Setidaknya mengobati kerinduan masa kecil aja sih. Tapi untuk tampilan Urotoraman X sendiri menurut penilaian pribadi gua sih ya, gua kurang suka ya. Tapi bukan karena jelek, tapi lebih ke arah nggak ada selera sama desainnya aja sih yang terlalu rame gitu armornya. Kamen Rider aja kayaknya